Shalom dan selamat hari Minggu buat saudara-saudara di rumah. Tuhan Yesus Kristus kiranya memberkati kita. Minggu ini adalah minggu yang ke-32 selama kita mengadakan ibadah di rumah. Kami atas nama Parhalado HKI Tanjung Priuk mengucapkan selamat beribadah buat saudara-saudara semuanya. Untuk memulai ibadah kita, marilah kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKI nomor 569 ayat pertama. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkaulah yang memberikan penghiburan kepada orang-orang yang berduka. Engkaulah yang memberi kekuatan kepada orang-orang lemah. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Hiburlah orang-orang yang berduka dan orang-orang yang dalam pencobaan. Dengarlah seruan mereka dan lepaskanlah mereka dari kesesakan yang mereka alami, supaya mereka mengetahui bahwa Engkaulah penolong, tempat bersandar dan pemelihara hidup dalam kesusahan. Melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kita sekalian. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Pembacaan hukum Taurat, yaitu titah pertama sampai dengan titah keempat. Demikian firman Tuhan. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan seenaknya.
karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati itu dan menguduskannya. Adapun ketentuan Tuhan Allah akan dasar titahnya itu adalah sebagai berikut. Akulah Tuhan Allah, Allah pecemburu, yang membalaskan dosa bapak terhadap anaknya, hingga keturunan yang ketiga dan keempat dari mereka yang membenci aku. Tetapi aku mengasihi orang yang mencintai aku dan yang melaksanakan firman-Ku sampai beribu-ribu keturunan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKI nomor 169 ayat 3. Marilah kita mengaku dosa dan memohon pengampunan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami sering membuat Engkau murka, dan kami sering lalai mengerjakan apa yang Engkau kehendaki. Dalam hidup kami masih ada perbuatan-perbuatan yang mengganggu dan yang melemahkan iman kepercayaan kami. Kami sering kurang mempercayai firman-Mu, lalu melupakan kehendak-Mu yang telah Engkau nyatakan dalam hidup kami. Sebenarnya kami patut dihukum berat, tapi kami tahu ya Tuhan, Engkaulah Maha Pengasih dan Maha Pemurah. Itu sebabnya kami memberanikan diri datang ke hadapan-Mu untuk mengakui semua dosa-dosa dan perbuatan-perbuatan kami yang kurang baik tersebut. Ampunilah dosa-dosa kami itu ya Bapa. Urungkanlah murka-Mu melihat kami. Kami berjanji tidak akan mengulangi dosa-dosa kami itu lagi. Demi anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Allah tentang pengampunan dosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKI nomor 190 ayat 2 dan ayat 3.
Firman Tuhan sebagai nat epistel tertulis di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-11 ayat 8 sampai dengan ayat 12. Mari kita baca secara responsoria. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 4 ayat 5 dan ayat 6. Marilah kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKI nomor 112 ayat pertama dan ayat keempat. Haleluya,
Marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan menjadi renungan buat kita pada minggu ini tertulis di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua, dimulai dari ayat 18 dan berakhir pada ayat 25. Demikian firman Tuhan, mari kita simak bersama. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya itu kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu." Sampai di situ firman Tuhan. Kita menyanyikan "Firman-Mu menjadi terang". Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada dua kisah penciptaan yang disajikan dalam kitab Kejadian, yakni pasal yang pertama ayat 1 sampai pasal 2 ayat 4a dan Kejadian pasal 2 ayat 4b sampai 25. Dalam kisah pertama, penciptaan manusia diletakkan di urutan terakhir, sementara di dalam kisah kedua manusia ditempatkan di urutan pertama. Demikian juga dengan penciptaan manusia itu sendiri. Kisah pertama menyebutkan bahwa manusia diciptakan sekaligus laki-laki dan perempuan. Manusia itu diciptakan sempurna menurut gambar dan rupa Allah sendiri, seperti yang dituliskan dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Namun dalam kisah kedua disebutkan bahwa manusia itu diciptakan berselang. Adam merupakan manusia pertama, kemudian Allah menciptakan Hawa yang diambil dari tulang rusuk Adam, seperti yang tulis dalam Kejadian 2 ayat 7, 22 sampai 23. Sepintas kita mungkin akan melihatnya sebagai perbedaan, tetapi sebenarnya adalah sama, hanya urutan yang berbeda, di mana di dalam kedua kisah penciptaan itu
manusia sama-sama ditegaskan sebagai yang paling utama atau puncak penciptaan. Dalam konteks Kejadian 2 ayat 4b sampai 25, keutamaan manusia dalam kisah penciptaan tidak terlepas dari rencana Allah menempatkan manusia sebagai gambar atau ikon Allah untuk memelihara dan mengusahakan Taman Eden. Saudara-saudara yang terkasih, Kejadian 2 ayat 4b sampai 25 menerangkan bahwa setelah Allah menciptakan Adam, manusia pertama itu, Allah menempatkan manusia itu di dalam Taman Eden. Kemudian Allah juga memberikan kepada manusia itu kuasa sebagai petugas dan penanggung jawab untuk mengusahakan dan memelihara taman itu sesuai dengan hukum Tuhan. Sebuah tanggung jawab besar yang Tuhan berikan kepada manusia itu sehingga ia harus sempurna sebagaimana Allah juga sempurna. Kejadian 1 ayat 1 sampai 2 ayat 4a menyebutkan bahwa atas dasar alasan itulah sehingga manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sendiri, supaya dengan demikian manusia itu dimungkinkan untuk tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengelola ciptaan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Allah sendiri melihat bahwa tugas dan tanggung jawab mengelola Taman Eden itu tidak dapat dilaksanakan oleh Adam seorang diri saja. Begitu besarnya tugas itu, sehingga Allah berinisiatif untuk mencarikan penolong baginya. Dalam Kejadian 2, terutama ayat 18 sampai 25, melihat penciptaan perempuan adalah merupakan pokok dan fokus penting dalam kaitannya mencari penolong bagi Adam dalam menunjang tugas yang diberikan Tuhan kepadanya. Dalam perikop ini disebutkan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kejadian 2 ayat 18. Kata tidak baik di sini berarti manusia laki-laki itu memerlukan seseorang yang lain di dalam hidupnya. Dalam hal ini adalah seorang penolong yang sepadan dengan dia. Di sini perlu digarisbawahi kata penolong dan yang sepadan. Semula penolong yang sepadan itu diharapkan datang dari makhluk lain ciptaan Tuhan, yakni dari hewan dan ternak. Hal ini dapat kita lihat dari ayat 18 dan 19. Saat manusia itu membutuhkan penolong yang sepadan, lalu Allah membentuk hewan dan ternak. Namun penolong yang sepadan itu tidak ditemukan pada hewan dan ternak seperti yang dikatakan dalam ayat 20. Ketidaksepadanan antara manusia dan hewan mengubah inisiatif Allah untuk membangun seorang perempuan, yaitu Hawa, dari salah satu bagian tubuh Adam sendiri, dari tulang rusuk Adam. Seorang perempuan dibangun menjadi penolong yang sepadan dengan manusia Adam itu. Perempuan itu diberi nama yang diambil dari laki-laki. Rasul Paulus menegaskan kembali kepada kita tentang keyakinan ini, bahwa perempuan adalah yang diambil dari laki-laki atau berasal dari laki-laki, sebagaimana disebutkan dalam 1 Korintus 11 ayat 8 sampai 12. Terutama ayat 8 mengatakan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Di sini Alkitab menjelaskan kepada kita suatu kebenaran yang menjadi paham yang penting menyangkut hubungan laki-laki dan perempuan. Lagi pula Alkitab menyebut laki-laki itu dengan Is dan perempuan itu dengan Isa. Itu menandai bahwa perempuan itu berasal dari laki-laki atau turunan dari laki-laki. Dengan demikian, kedua kata ini menegaskan peran wanita itu sebagai penolong yang sepadan bagi Adam. Bapak Ibu, perikop ini berbicara dengan jelas sekali tentang hakikat perempuan itu adalah merupakan penolong, atau dalam bahasa Ibrani-nya disebut dengan ezer, atau diterjemahkan dengan helper, yang sepadan, kanekdo atau suitable bagi laki-laki. Kata penolong di sini tidak merujuk kepada kasta, seolah perempuan itu ada di bawah derajat laki-laki. Baik laki-laki dan perempuan sama-sama berasal dari Tuhan. Hanya saja perempuan itu diambil dari bagian tubuh laki-laki, sehingga perempuan itu adalah bagian dari tubuh dan jiwa laki-laki itu sendiri. Perempuan itu adalah diri laki-laki itu sendiri.
Inilah yang kita pahami dari nyanyian Adam. Setelah Allah membawa perempuan itu ke hadapannya, lalu berkatalah Adam, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Ayat 23. Mereka adalah pasangan yang suitable, sepadan, cocok dan sesuai. Cocok dalam segala hal yang dapat menunjang tugas dan tanggung jawab Adam di bumi yang diberikan Tuhan kepadanya. Hal ini juga sekaligus menyatakan manusia itu secara hakiki harus berpasangan. Tanpa perempuan, laki-laki tidak sempurna sebagai manusia. Demikian sebaliknya. Namun peran perempuan itu memiliki porsi tersendiri dan juga penting. Itu sebabnya perikop ini menekankan arti pentingnya penciptaan perempuan itu di dalam rencana besar Allah di bumi. Mereka diciptakan sepadan. Dengan demikian mereka dapat berbagi di dalam tugas dan tanggung jawab, berbagi peran demi pemeliharaan dan pengelolaan bumi ciptaan Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai pasangan yang sepadan, seorang laki-laki dan perempuan ditakdirkan menjadi satu tubuh di dalam lembaga perkawinan serta diberi berkat untuk tujuan reproduktif. Tuhan Allah lah yang menghendaki hal ini untuk menggenapi rencananya atas bumi ini, sebagaimana dikatakan dalam Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Laki-laki dan perempuan dalam sebuah perkawinan sekaligus sebagai penolong dan pembantu Allah untuk menyatakan kemuliaannya di bumi ini. Kejadian 2 ayat 22 menjelaskan bahwa setelah Allah membangun seorang perempuan dari tulang rusuk Adam, ia pun kemudian telah mengambil peran dan inisiatif sebagai pendamping wanita yang dibangunnya itu saat membawanya kepada Adam untuk dipersatukan menjadi satu daging melalui perkawinan. Bapak Ibu Saudara, secara alkitabiah kita sudah melihat bahwa kedudukan manusia itu, laki-laki dan perempuan, adalah setara di hadapan Tuhan. Kesetaraan yang dibahas di dalam perikop kita bukanlah kesetaraan dalam pengertian hak dan kewajiban. Pengertian yang salah tentang kesetaraan yang dipersempit menjadi soal hak dan kewajiban hanya akan menyebabkan konflik kepentingan dan egoisme. Namun kesetaraan yang dimaksud di dalam perikop kita Kejadian 2 ayat 18-25 itu adalah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di dalam tanggung jawabnya di hadapan Tuhan. Setiap orang memiliki tanggung jawab yang sama dan setara di hadapan Tuhannya, sebagaimana Rasul Paulus pernah ajarkan dalam hubungan antara tuan dan budak dalam Efesus 6 ayat 1-9 dan oleh Rasul Yakobus menyangkut sikap terhadap orang yang kaya dan miskin di dalam kitab Yakobus 2 ayat 1-13. Bapak Ibu Saudara, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di dalam tugas dan tanggung jawabnya seharusnya meliputi segala hal dalam kehidupan manusia itu, dalam hubungan keluarga atau dalam hubungan suami dan istri, dalam lingkup kerohanian, budaya, sosial, ekonomi dan politik. Isu kesetaraan laki-laki dan perempuan harus menjadi perhatian semua umat Tuhan, sehingga tidak ada tindakan-tindakan diskriminasi dan tidak ada penyangkalan hakikatnya di hadapan Allah. Sekalipun masih ditemukannya penyangkalan tentang kesetaraan di antara sesama manusia itu, bahkan di tengah-tengah orang percaya sekalipun, tetapi Kejadian 2 18-15 ini mengingatkan kita bahwa setiap orang sama di hadapan Tuhan dalam hal derajat dan martabatnya. Oleh sebab itu setiap orang percaya dipanggil untuk mengakui dan menghormati kesamaan ini sebagaimana kita menghormati Tuhan kita.
Sekali lagi, kesetaraan itu bukan berarti kebebasan kehendak masing-masing dalam hal keinginan dan kepentingannya pada diri laki-laki atau perempuan itu. Namun, dalam perikop kita telah jelas mengatakan bahwa perempuan itu harus menyadari hakikatnya sebagai yang berasal dari laki-laki, sehingga hal itu mengikut pula kepada perilaku sosial dan religiusnya, sebagaimana Rasul Paulus di dalam epistel kita 1 Korintus 11 ayat 8 sampai 12 mengatakan bahwa perempuan itu harus memakai tanda wibawa di kepalanya, yakni wibawa kewanitaannya, sehingga pantas dihormati sebagai wanita. Hukum yang sama berlaku juga bagi seorang laki-laki, yakni menyangkut wibawa lelakinya, sehingga ia pantas untuk dihormati sebagai pribadi. Maka jadilah kita sebagai laki-laki dan perempuan yang menghormati wibawa masing-masing demi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Kita bernyanyi firman-Mu, berkatilah. Firman-Mu berkatilah, ku katakan hatiku, teguhkanlah imanku, Yesus Juru Selamatku, yang menerima firman-Mu, diselamatkan oleh-Mu. Doakan pujianku, terimalah ya Tuhanku. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami akan kesetaraan kami sebagai manusia laki-laki dan perempuan, baik dalam status sosial dan dalam situasi dan kondisi apapun, dan sebagai apapun kami, agar kami dapat menghargai dan menghormati sesama kami, sebagaimana juga Tuhan Engkau menghargai dan mengasihi kami. Ajar kami selalu Tuhan, agar mampu untuk melihat bahwa dalam setiap orang ada gambar dan rupa Allah, sehingga kami harus mempermuliakan Engkau dengan menghormati dan menghargai siapapun. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKI nomor 3 ayat yang pertama. Pujilah jiwaku, puji Tuhan. Pujilah Allahmu selamanya. Sebelum mengakhiri kehidupan, syukuri semua anugerahnya. Dia di alam semesta, semua memuji namanya. Haleluya, haleluya. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita.
Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk penyertaan Tuhan selama 1 minggu terakhir ini. Kami begitu merasakan kasih karunia yang sudah Tuhan berikan di dalam pekerjaan dan kehidupan kami. Pada saat ini kami hendak menaikkan doa syafaat kami, biarlah Tuhan yang akan selalu mendengarkan pokok-pokok doa yang hendak kami sampaikan. Kami berdoa secara khusus untuk jemaat kami yang sedang sakit dan yang sedang pemulihan baik di rumah dan di rumah sakit. Kami berdoa Tuhan, biarlah obat yang berasal dari tenaga medis bisa segera menyembuhkan saudara-saudara kami. Biarlah proses penyembuhan ini dapat mereka lewati dengan baik, dan biarlah kasih karunia Tuhan dapat selalu mereka rasakan. Kami juga berdoa bagi keluarga yang selalu menemani. Biarlah Tuhan yang akan menguatkan hati dan pikiran mereka. Biarlah keluarga ini dapat bersama-sama melewati proses ini dengan baik, sehingga kami bisa berkumpul bersama-sama, baik di rumah ataupun di gereja nantinya. Kami juga berdoa untuk jemaat kami yang pada minggu-minggu terakhir ini kehilangan keluarganya. Kami berdoa Tuhan, bahwa Tuhan akan selalu berserta dengan mereka. Tuhan yang akan selalu menyertai mereka. Tuhan yang akan selalu menguatkan keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Biarlah mereka akan selalu merasakan kasih Tuhan dalam setiap hari-hari ke depannya. Biarlah keluarga akan selalu bersabar dan memohon pertolongan Tuhan ketika mereka merasa kehilangan lagi. Kami juga berdoa untuk umat Tuhan yang memberikan ucapan syukur dan persembahan. Kami berterima kasih Tuhan, walaupun kami melalui ibadah online di setiap minggunya, kami mengucap syukur untuk setiap jemaat yang selalu rutin memberikan ucapan syukur, baik persembahan setiap minggu maupun persembahan bulanan. Tuhan yang akan selalu memberikan mereka berkat, Tuhan yang akan selalu memberikan mereka kesehatan. Biarlah kasih karunia Tuhan selalu menyertai mereka dalam setiap kehidupan pekerjaan mereka. Kami juga berdoa secara khusus untuk pandemi COVID-19 yang telah kami jalani selama 9 bulan terakhir ini. Pandemi yang begitu mempengaruhi kehidupan kami. Pandemi yang begitu mengancam keselamatan kami, baik keselamatan terhadap kesehatan maupun keselamatan terhadap perekonomian kami. Biarlah Tuhan yang kami percayakan untuk bisa membantu kami melewati semua ini. Biarlah virus-virus ini dapat kami temukan vaksinnya. Biarlah hari-hari ke depan orang-orang yang Tuhan berikan hikmat untuk menyelesaikan vaksin akan selalu Tuhan pakai sampai waktunya tiba. Dan hingga waktunya tiba ini Tuhan, ajar kami untuk selalu setia dan disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Biarlah kami bisa saling menjaga saudara-saudara kami. Biarlah kami tidak membiarkan kami sebagai penyebar penyakit ini. Kami juga berdoa Tuhan bagi gerejamu yang telah melaksanakan ibadah online selama 9 bulan terakhir ini. Biarlah Tuhan yang akan selalu menguatkan kami baik di rumah kami masing-masing. Dan kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap pelayan yang sudah Tuhan berikan untuk bisa membantu mengadakan ibadah online ini. Biarlah Tuhan yang telah memberikan mereka hikmat, kebijaksanaan, serta tanggung jawab, Tuhan juga akan memberikan mereka berkat untuk bisa mengadakan ibadah ini sampai waktu-waktu ke depan. Inilah doa syafaat kami Tuhan, inilah pokok-pokok doa yang hendak kami naikkan. Biarlah kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan biarlah semua terjadi menurut kehendak nama-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 289 sambil mengumpulkan persembahan. Hilanglah bayang panah
Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Shalom. Kami atas nama Majelis dan Parhalado beserta tim multimedia HKI Jemaat Tanjung Priuk mengucapkan Selamat Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.